banyak reward yang diterima oleh orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan. Megang itu sebenarnya bagian dari bergembira menyambut bulan Ramadan. Salah satu kegembiraan yang ditunjukkan masyarakat Aceh itu adalah melalui megang itu sendiri. Ya. Berarti memang megang ini jadi momen banyak hal ya. Banyak hal ya. Itu yang saya sebut tadi gengsi. Politisi juga punya gengsi kan. Gengsi itu. Apa juga calon DPR kalau tidak bisa bagi setidaknya untuk satu gitu desa ya. Gitu. Satu desa tempat dia memilih ya kan. Dan akhirnya itu jadi momennya ya nanti waktu dia jadi pejabat dia kan berpikir uang dulu sudah bayar megang gimana tadi balik kembali ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cendikia dimanapun berada yang sedang menonton ya. Hari ini kita kembali lagi di podcast Habasuloh dengan perbincangan yang insya Allah akan cukup menarik hari ini. Karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Megang ya. Jadi masyarakat Aceh 2 hari Selasa, Rabu sebelum menjalankan ibadah puasa itu akan ada 2 hari yang memang budaya megang, makan daging dan sebagainya. Dan kita sudah menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang pakar sosiologi agama di UIN Araniri. Ada Pak Sehat yang sudah berhadir. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Walaupun sedikit terganggu ini suara agak ini ya. Karena sudah latihan tadarus ya. Udah mulai latihan tadarus. Ini begitu mau tadarus suaranya udah duluan hilang ya. Jadi ada alasan nanti kalau kurang tadarusnya ya. Oke. Udah kuat di latihan. Gitu. Udah kuat di latihan ya. Niatnya udah betul ya. Niatnya udah betul, udah dicatat kok. Oke. Jadi hari ini Pak kebetulan hari ini megang terakhir nih. Yeah. Besok kita sudah puasa. Jadi kita akan berbicara tentang megang. Tentang megang ya. Mungkin kalau misalnya selama ini kita berbicara tentang megang bersama siapa ya, bersama para budayawan mungkin ya, itu akan kita akan melihat hanya dari satu sisi megang kayak gitu. Jadi hari ini kita ingin membahas megang itu lebih dalam gitu Pak, dari berbagai sisi. Makanya kita hadirkan Pak Sehat ya yang kita lihat background penelitiannya Pak Sehat tuh banyak tentang sosial agama dan sebagainya Pak ya. Jadi hari ini kita akan membahas megang secara lebih luas ya. Lebih luas dan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita berharap karena belum tentu bisa juga itu ya. Oke, kita jadi mungkin untuk mengawali Pak ya. Megang itu awalnya megang hadir sebagai tradisi di Aceh itu mungkin Pak Sehat ceritakan deh dulu dikit. Baik. Kita sebut megang ya, tapi sebenarnya dalam budaya-budaya lain juga ada ya. Dalam budaya Sunda juga ada. Dalam beberapa budaya di Indonesia Timur, dalam masyarakat Muslim itu juga ada. Jadi hampir semua masyarakat Muslim di Nusantara pada umumnya itu punya budaya menyambut bulan suci Ramadan beberapa hari sebelumnya. Di Aceh sendiri itu disebut dengan megang ya. Di tempat lain mungkin kalau di Sunda saya tidak salah disebut dengan mangan atau di tempat lain ada yang lain mungkin namanya saya saya yakin ada semua budaya. Di Aceh sendiri ada disebut dengan megang, sebuah tradisi menyambut bulan suci Ramadan dan menyambut hari raya. Jadi bukan hanya menyambut bulan suci Ramadan. Megang itu nanti akan ada di 2 hari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Jadi ada 3 kali megang dalam setahun. Nah, kapan itu mulai terjadi? Wallahualam ya. Yang penting ketika kita hidup, orang tua kita hidup, kakek kita hidup, nenek saya hidup, beliau mengatakan itu sudah ada. Nah, mungkin sudah ratusan tahun memang sudah ada di dalam buku Profesor Amirul Hadi dalam disertasinya yang dipublish oleh Bril, dia katakan bagaimana Iskandar Muda itu menyembelih banyak sekali hewan ternak pada hari-hari megang dan membagikan kepada rakyat. Itu artinya ratusan tahun yang lalu sudah ada megang, ya kan? Jadi itu sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Aceh, sudah berlangsung berabad-abad. Itu dan masih ada sampai sekarang. Nah, itu kalau kita lihat sejarahnya. Jadi memang sudah tradisi yang cukup lama sekali, sudah dipraktikkan cukup lama sekali. Benar. Nah, kalau dari Pak Sehat sendiri kan melakukan penelitian yang cukup banyak juga tentang sosiologi agama dan sebagainya, kebudayaan masyarakat Aceh. Nah,
perkembangan si tradisi megang itu setiap eranya Pak ya? Itu ada perubahan-perubahannya nggak sih? Saya kira ada ya, kalau kita baca literatur terkait dengan megang itu pada awalnya sekalian itu kayak perayaan oleh pemimpin yang membagi-bagikan daging kepada masyarakat. Mungkin kenapa daging pada masa itu kan konsumsi daging itu sulit ya, dan sampai sekarang juga daging itu mahal. Di Aceh juga mahal. Untuk tahun ini saya tidak tahu berapa ya, tapi pasti akan naik lagi tahun lalu kalau nanti saya nggak salah. Kita cek, kita tampilkan di sini. kita bisa lihat nanti berapa tahun ini, dan kayaknya setiap tahun itu harganya terus naik. Nah, itu sebabnya tidak semua orang punya kesempatan. Di hari-hari biasa pun tidak semua orang punya kesempatan untuk mengkonsumsi daging. Datanglah penguasa yang pada masa itu punya banyak ternak, banyak uang, lalu dia menyembelih daging dan membagikan ke dalam masyarakat. Nah, dalam perkembangan selanjutnya tentu saja itu tidak lagi tanggung jawab penuh dari penguasa, ya kan? Hampir semua orang, kepala keluarga terutama laki-laki dalam masyarakat Aceh itu kayak memiliki tanggung jawab untuk menyediakan daging megang untuk keluarganya. Jadi semakin berkembang lagi saat ini megang juga bukannya tanggung jawab, menjadi alat negosiasi politik ya. Ini misalnya kalau ini kan mau fase-fase menuju ke sana ini sudah ada tanda-tanda nih. Jadi kalau ada datang daging megang dari seseorang yang tiba-tiba baik hati, bisa saja kandidat anggota DPR ya. kandidat bupati ya. Ya, kita tidak curiga, kan bagus ya, kita ambil aja dagingnya, kan nggak apa-apa ya. Nah, itu ada sampai ke sana kan, daging megang dari ini, dagingnya sedikit tapi gambar partainya besar gitu. Plastiknya ini pastinya sedikit, nanti ada tempelan itu di. Ya biasalah, itu terus berkembang ya. Jadi itu ada perkembangan. Jadi menarik tadi, kenapa harus daging gitu Pak ya? Itu ada nggak sih tersebut dalam sejarah tradisinya kenapa harus daging? Harus daging ya. Tidak ada tersebut ya, tapi karena daging itu kan makanan istimewa ya, jadi satu makanan istimewa, sumber protein yang sangat bagus, dan itu jarang-jarang dimakan oleh masyarakat pada masa lalu dan pada masa sekarang juga. Makan daging itu kan makanan istimewa untuk masyarakat Aceh, sehingga menyambut puasa itu seringkali dimulai dengan daging. Snow Hogranye yang menulis buku tentang masyarakat Aceh 1 abad yang lalu itu mengatakan menyinggung tentang daging itu, karena daging itu semacam mempersiapkan diri untuk menghadapi satu masa kita makannya sedikit. Kita mengurangi makanan. Jadi itu kayak mempersiapkan. Makanya dalam laporannya Hogranye dia mengatakan pada awal-awal Ramadan itu orang semacam mempersiapkan segalanya. Bukan hanya persoalan daging, tapi mempersiapkan beras, mempersiapkan lauk pauk, mempersiapkan macam-macam untuk menghadapi 1 bulan itu. Bahkan konon kata dalam buku itu disebutkan 1 bulan itu bisa saja pasar itu sepi. Itu berbeda kan dengan sekarang. Kalau kita baca reportnya Snow Hogranye itu 1 abad yang lalu, nenek moyang kita, pasar menjadi sepi pada bulan Ramadan karena tidak banyak aktivitas, karena mereka sudah siapkan sejak awal. Kalau sekarang kan persiapannya sampai malam Lebaran ya. Persiapan kayaknya Ramadan itu sepi memang gitu, justru Pak. Makin padat kalau dalam Ramadan. Kita mempersiapkan apa sebenarnya, wallahu alam ya kan. Tapi kita kok seperti mempersiapkan terus sepanjang bulan Ramadan ya, makanan, pakaian, ganti gorden, ganti keset kaki, ganti entah apa-apa ya. Semuanya diganti ya. Jadi kalau kita kembali ke megang, sebenarnya megang itu adalah proses mempersiapkan protein dalam tubuh untuk menghadapi 1 bulan. 1 bulan penuh puasa itu. Dan itu selalu merujuk ke religiusitas ya, ke landasan keagamaan, karena ada hadis Nabi yang mengatakan orang yang bahagia menyambut dengan bulan Ramadan itu adalah sudah setengah dari
melaksanakan puasa itu sendiri ya, kira-kira begitu ya. Jadi Allah akan ampunkan segala dosa. Banyak reward yang diterima oleh orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan. Megang itu sebenarnya bagian dari bergembira menyambut bulan Ramadan. Salah satu kegembiraan yang ditunjukkan masyarakat Aceh itu adalah melalui megang itu sendiri. Ya. Jadi tadi Pak Sehat sempat mengatakan memang dulu ya dalam sejarahnya memang pasar dan tempat-tempat belanja itu sepi selama bulan Ramadan. Mungkin itu yang menyebabkan adanya menu sireboh gitu Pak ya saat megang ya. Tapi harus ingat bahwa sireboh itu adalah makanan Aceh besar. Itu khas Aceh besar, tidak ada tempat lain. Gitu. Katakanlah di Nagan Raya masak merah, di Biren masak putih, di Sigli masak putih, di Aceh Selatan rendang dan masak kari. Itu berbeda. Dagingnya juga berbeda. Aceh Tengah kerbau, Aceh Selatan kerbau, Aceh Tenggara kerbau, Aceh besar saya tidak tahu, sepertinya cuma Lung yang makan daging kerbau ya. Daerah Lung di Aceh besar itu makan daging kerbau, tapi di tempat-tempat lain itu daging sapi. Jadi kalau misalnya ada pedagang sapi mendengar di Aceh Selatan harganya tinggi, ini mak megang kita bawa ke Aceh Selatan, bakal rugi dia karena di sana yang laku pada hari megang adalah daging kerbau. Itu juga yang terjadi di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues. Nah mereka makannya daging kerbau. Jadi sapi itu kalau makan sapi itu kan Aceh besar, Pidi, Biren, ke Pantai Utara. Ya itu umumnya makan. Jadi beda-beda, masaknya juga beda-beda. Nah, gitu dia. Itu nggak sama seluruh Aceh. Kita punya budaya yang sangat kaya. Jadi ternyata ya tradisinya termasuk dari jenis hewannya berbeda. Tapi kalau misalnya untuk tradisi megangnya sendiri itu dianut sama rata nggak sih daerah-daerah di Aceh itu? Berbeda juga. Ya, misal gini, di Banda Aceh itu kita punya 2 hari megang ya. Megang masyarakat, megang kantu istilahnya kan. Megang kantu itu 2 hari sebelum hari raya. Ini misalnya kalau hari raya tahun 2023 puasa 2023 ini hari Kamis. Berarti hari Selasa adalah megang kantu. Jadi semua megang kantu itu artinya megang orang kantoran ya. Jadi semua orang di kantor itu kayak hari itu melaksanakan megang ya kan. Nanti masyarakatnya keesokan harinya sehari sebelum puasa. Nah, di situ ada megang orang masyarakat biasa. Tapi di dalam masyarakat pantai Barat Selatan hari megang itu 2 hari sebelum puasa, seperti megang kantunya di Banda Aceh dan Aceh besar. Tapi ya ada tapinya, 1 hari sebelum puasa mereka ada tradisi yang lain yang disebut dengan makan-makan atau pajo-pajo ya. Masyarakat datang ke pantai untuk makan-makan, menyambut bulan puasa, datang ke pantai, datang ke sungai, datang ke laut, ke mana-mana. Mereka makan bersama keluarga dan itu ramai sekali ya di Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan, Abdia, sampai ke Singkil, Aceh Selatan ya. Jadi nggak megang lagi, sudah namanya tradisi menyambut bulan puasa dengan makan-makan, karena besok semacam hari ini kita puas-puasin ya. Padahal cuma sebulan, gimana ya? Padahal cuma sebulan ya. Tapi itu satu tradisi yang berbeda lagi ya. Itu masih berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang saya kira ya masih berlangsung. Jadi berbicara tentang tradisi megang ini. Nah, kalau misalnya sudah megang nih Pak ya, ini daging kan sudah ada di mana-mana ya, di mana-mana tuh ada penjual daging. Tapi biasanya tuh harganya ya kemudian meroket. Gitu. Pasti ya, itu semakin banyak permintaan semakin tinggi harga barang ya kan. Jadi itu yang terjadi di dalam masyarakat, apalagi dalam masyarakat Aceh itu ada semacam kepercayaan kalau bukan sapinya Aceh itu tidak enak. Jadi sebenarnya kalau sapi yang luar masuk ke sini itu tidak enak. Kita harus cari sapi Aceh. Sementara sapi Aceh itu harganya mahal, padahal dagingnya sedikit ya kan. Sementara daging-daging dari luar itu banyak, dan semacam tidak mau kalau freezer yang diimpor ya kan, yang sudah beku. Mungkin di Banda Aceh sebagai ibu kota itu sudah sedikit berubah, tapi di kampung-kampung itu harus hari itu disembelih, hari itu dibeli, dan sapinya juga sapi Aceh ya. Itu lebih enak katanya ya. Bagi saya
Tidak tahu. Kalau sudah masak enak semua ya. Ya, rasanya tetap daging gitu ya. Mungkin nilai-nilai tradisinya itu yang masih dipegang ya. Ini gitu Tapi Pak, itu kan menarik juga, ada rangsangan-rangsangan untuk pengembang biakan atau peternakan daging sapi Aceh sapi Aceh ya kan. Setiap orang yang memelihara sapi nanti akan mendapatkan panen di hari Lebaran. Jadi mereka punya 3 kali panen besar. Sebelum Ramadan, sebelum Idul Adha karena orang berkorban, dan sebelum Maulid. Jadi 3/4 bulan, hampir per 4 bulan di dalam kalender itu mereka akan panen besar. Ya, itu sebenarnya terkait dengan ekonomi. Mungkin perlu riset yang lain ya, bagaimana rangsangan-rangsangan megang itu bisa menjadi pendorong bagi peternakan peternakan sapi di Aceh. Gitu. Oke, berarti mendengar yang barusan nih yang Pak Sehat katakan bahwa kita ternyata banyak ya Pak, momen perdagingan di Aceh itu cukup banyak. Cukup banyak. Berarti sebenarnya memang ini masyarakat Aceh memang hobi mengkonsumsi daging konsumsi atau daging harusnya gimana? Cuman ya momen-momen itu cuman yang banyak konsumsi daging ya, karena harganya mahal juga. Jadi banyak dari masyarakat itu kan sebenarnya tidak mengkonsumsi daging secara rutin ya, kecuali mungkin di kota-kota atau orang yang ekonominya bagus. Tapi dalam masyarakat di pedesaan untuk khusus daging sapi itu agak kurang. Mungkin ayam ya, daging. Tapi kan proteinnya itu juga sumber protein kan. Kalau makan ayam, makan daging ayam itu juga sumber protein. Tapi untuk daging sapi, daging kerbau itu memang agak terbatas. Nah, tapi momen-momen itu sebenarnya sangat banyak. Ya kalau kita sekarang bicara stunting misalnya ya kan, kalau mengikuti momennya ini sebenarnya bagus kan. Ada peredaran daging sangat banyak ya kan, dan itu bisa menjadi sumber protein yang bagus untuk anak-anak juga. Jadi ya memang berbicara tentang tradisi perdagingan ini ya. Ya menarik tadi, stunting harusnya tidak terjadi kalau kita kalau kita lihat, tidak terjadi, nggak mungkin juga hanya dengan itu. Tapi itu adalah salah satu hal yang penting yang mungkin bisa menghindarkan orang dari stunting ya. Tentu ada hal-hal yang lain kan, walaupun banyak makan daging, tapi kalau dia konsumsi snack setiap hari yang 500 rupiah itu, jajanan pinggir jalan, bakso bakar, miso, ya tetap aja akan stunting ya. Walaupun dia makan daging juga, baik gitu juga bakso gizinya. Daging asli ya, tapi 5% daging, 80%-nya tepung, 15%-nya penyedap. Penyedap, ya, micin gitu. Oke, nah kembali ke megang kita Pak. Jadi tradisi, dan seperti yang Pak Sehat tadi mungkin sudah tergambar sedikit bahwa memang ada gitu perbedaan megang yang kita ini sekarang dengan yang dulu gitu ya. Yang dulu seperti Pak Sehat bilang, dulu tuh lebih ke penguasa atau ya yang menduduki ini membagikan daging ke masyarakatnya. Tapi secara lebih dalam gitu, ada nggak sih pergeseran makna megang itu sendiri dalam masyarakat Aceh Pak? Saat ini? Gini, mungkin nilainya hampir sama ya, hampir sama. Ada semacam kebanggaan ya, kebanggaan orang yang memberikan daging megang kepada orang lain itu kan bangga. Saya sebagai seorang kepala keluarga merasa kayak bertanggung jawab, ini harus ada daging di rumah saya pada hari megang kan. Dan itu seorang suami misalnya kayak merasa malu kalau hari megang itu dia pulang tanpa menenteng daging ya. Itu gengsi juga ya, gengsi laki-laki, gengsi suami, dan gengsi penguasa ya kan. Kayak penguasa itu kayak merasa akan kurang gengsi kalau kalau dia tidak membagikan daging megang kepada masyarakatnya, kepada karyawannya, kepada staf di kantornya. Itu yang saya khawatirkan. Mungkin ya, saya mungkin perlu riset yang mendalam lagi. Jangan-jangan gengsi itu ketika ditafsirkan secara salah itu bisa mendorong perilaku korup juga ya kan. Katakanlah seorang pemimpin, seorang kepala dinas misalnya, dari mana dia dapat uang untuk mentraktir karyawannya dengan daging megang? Dengan daging megang. Uang dia sendiri. Sebaik itukah seorang kepala dinas? Sebanyak itukah gaji dia? Kan belum tentu ya kan? Dari saving project misalnya, itu kan uang negara, harusnya balik ke negara misalnya begitu ya. Atau dari mana caranya? Wallahu a'lam, saya pun tidak tahu. Sehingga bisa jadi dia harus
memutar otak mendapatkan uang dari mana untuk membagikan untuk memperoleh daging megang di yang dibagikan kepada karyawannya. Sekali lagi itu perlu pendalaman lagi ya, perlu riset lagi bagaimana mendapatkan itu. Mungkin ada strategi-strategi tertentu ya, kalau ada bolehlah bagi-bagi caranya biar dan kita bisa praktekkan juga ya, walaupun tidak jadi kepala dinas ya. Ya benar, memang berarti memang megang ini jadi momen banyak hal ya. Banyak hal ya, itu yang saya sebut tadi gengsi. Politisi juga punya gengsi kan. Gengsi itu. Apa juga calon DPR kalau tidak bisa bagi setidaknya untuk satu megang, gitu desa ya. gitu. Satu desa tempat dia memilih ya kan. Dan akhirnya itu jadi momennya. Ya nanti waktu dia jadi pejabat, dia kan berpikir uang dulu sudah bayar megang, gimana tadi balik kembali ya kan. Makanya saya bilang ada kemungkinan, cuman dibandingkan dengan yang lain, daging megang itu kan tidak semahal dia mau beli mobil baru ya kan, rumah baru itu kan tidak sebanyak itu untuk membagikan daging megang. Jadi kalaupun kita katakan itu mengarah ke korup, mungkin bisa jadi bisa jadi tidak ya kan. Kita belum pernah dengar ada pejabat ditangkap gara-gara daging megang kan? Belum ada. Iya belum ada kan. Jadi artinya belum terbukti kan, belum pernah ada polisi nangkap kepala dinas atau pejabat. Kenapa ditangkap? Ini daging megang. Penyalahgunaan dana untuk daging megang. Belum ya. Belum. Tapi penyalahgunaan untuk bikin rumah, kawin lain mungkin sudah ada. Tapi untuk daging megang belum pernah ya. Ya. Berarti memang ya kita harapkan ya. Nah dan juga Pak, ini tradisi megang ya ini akan terus berlanjut dalam masyarakat Aceh ini. Menurut Pak Sehat nih sebagai peneliti dan juga pakar sosiologi agama, ini menjadi hal yang bagus sekali untuk tetap dilestarikan atau bagaimana, atau ada ya perlu perhatian dari masyarakat apa nih yang sebenarnya harus kita perhatikan dalam tradisi megang ini sih gitu. Megang ya. Saya kira saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan ini harus berlanjut atau tidak berlanjut, karena sebuah budaya itu akan dijaga oleh masyarakat pelaku budayanya. Jadi masyarakat sendiri yang akan menjaga budaya itu. Selama budaya itu menguntungkan mereka, baik untuk mereka, menyenangkan mereka, itu budaya itu akan hidup. Walaupun ya ada aturan yang melarangnya ya, ada aturan melarang, tapi kalau mereka menganggap itu baik, itu budaya itu akan terus hidup ya. Cuman ada beberapa catatan kalau dalam kebudayaan megang kita, misalnya kebersihan ya kan. Kalau kita pergi ke pasar-pasar tradisional umumnya itu kan tingkat kebersihan itu kan harus kita jaga. Jangan niat kita untuk untuk memperbaiki suplai protein yang bagus untuk tubuh kita, malah terganggu dengan daging yang sudah rusak, terkontaminasi dengan bakteri dan lain sebagainya ya. Itu juga perlu perhatian pemerintah juga untuk memastikan semua daging yang dijual itu adalah daging yang bersih, sehat, jauh dari penyakit dan lain sebagainya ya. Dan itu harus terus diperbaiki. Jadi kalau udah sore coba kita lihat kan daging-daging itu sudah penuh dengan lalat tapi tetap dijual, dan itu kan sebenarnya tidak efektif. Nah dalam masyarakat tradisional di kampung-kampung bahkan hampir sekarang itu tradisinya tidak dijual per kilo, memang kan itu tradisinya kayak arisan, dari awal sudah kumpul uang sekian, 100.000, 200.000 kah atau berapapun, nanti sama-sama beli 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau, lalu disembelih, lalu dibagi kepada orang yang sudah menyumbangkan uang. Nah dengan cara seperti itu kan dagingnya segar gitu ya, nggak dijual lagi dari pagi sampai sore, dijajakan gitu. Iya itu bisa terkontrol. Mungkin hal seperti itu bisa diminimalisir di masa depan. Ya, dengan peran pemerintah yang aktif untuk memastikan semua daging yang dijual itu adalah daging yang sehat ya, bukan daging sehat, daging yang sehat. Bukan daging sehat. Iya, bukan sehat, daging sehat tidak boleh dijual.
Oke, bukan daging sehat ya, Oke, sahabat oke. cendekia. Oke, nah kalau misalnya kita melihat dari sisi ekonominya gitu Pak ya, ini kan banyak penjual daging dadakan di saat megang. Ini pertanda bagus nggak sih untuk Itu masyarakat? bukan, gini. Itu bukan penjual daging dadakan. Oke. Nah, itu penjual daging yang sudah memplanning hari megang dia akan jual daging. Jadi dalam masyarakat itu secara silent, secara diam-diam ya kan, terjadi sebuah gerakan ekonomi. Katakanlah misalnya dalam kasus Aceh Besar, saya pernah melakukan wawancara beberapa orang memberikan mawah sapi kepada seorang dan itu dia akan pelihara dan dia sudah menargetkan sapi itu akan dijual pada megang tertentu ya. Jadi itu bukan dadakan. Tiba-tiba 2 minggu yang lalu kayaknya jualan daging jual daging ini enggak itu sudah terplanning ya jauh hari. Dia memang bukan penjual daging ya kan, bukan jual daging tapi dia menjual daging pada bulan awal bulan Ramadan atau awal puasa Idul Fitri nanti itu sudah terplanning dari awal dan mereka itu kayak sudah memelihara sapinya sejak lama sudah memelihara karena itu ada relasi mawah di sana. Saya yang tidak sempat tapi saya punya uang, saya berikan sapi kecil bibit sapi kepada seorang yang mampu mengolahnya. Nanti waktu dijual kan mahal, nanti bagi 2 hasilnya gitulah. Itu ada tradisi mawah, tradisi macam-macam yang ada dalam masyarakat. Jadi itu kayak ada sebuah gerakan ekonomi di dalam masyarakat pedesaan terkait dengan penyediaan daging itu. Tapi beberapa laporan mengatakan itu masih belum cukup ya. Tetap aja harus impor daging kita kan dari Australia bahkan harus impor daging karena konsumsi daging pada awal Ramadan itu betul-betul sangat tinggi. Sangat tinggi, luar biasa. Oke, jadi yang tadi menarik juga ternyata ada unsur-unsur lain yang bergerak menuju megang ini bukan 1-2 minggu ini ternyata seperti persiapan si sapi tadi sudah dari tahun lalu gitu ya. Oke, itu hal-hal yang menarik memang terkait megang. Tapi memang kalau berbicara tentang budaya, tradisi itu nggak ada habisnya, Pak. Betul Tapi sekali, ini kita sudah dipotong sama katanya sudah cukup. Padahal kayaknya masih ada yang bisa dibahas aja nanti megang. di sesi berikutnya. Boleh. Oke. Tapi sebelum kita tutup apa pesan Bapak ya untuk masyarakat secara luas tentang tradisi megang yang hari ini sedang kita laksanakan. Saya kira sebagai seorang cendikawan, sebagai seorang peneliti, saya ingin pesan bahwa studi tentang megang, studi tentang bagaimana sebuah tradisi hidup dalam masyarakat itu masih terus-menerus dapat kita kaji ya, dapat kita lakukan penelitian. Mungkin adik-adik yang menonton ini dari S1 bisa membuatnya dalam skripsi atau tesis atau bahkan sebuah disertasi dengan kajian yang mendalam bagaimana agama dan budaya itu saling bersinergi, saling membangun dan saling hidup dalam satu ruang ya. Jadi tidak bisa memisahkan ini agama, ini budaya, tidak. Dalam masyarakat Aceh itu agama dan budaya itu seperti satu jalinan yang sangat utuh. Orang merepresentasikan agamanya melalui sebuah kebudayaan. Jadi megang ini sebenarnya adalah juga bagian dari cara masyarakat Aceh untuk merepresentasikan kebudayaan. Nah, ini kan tema-tema riset yang bagus yang bisa kita terus lakukan dan terus improvisasi, termasuk dengan yang saya katakan tadi, kemungkinan lain yang ada ekonomi, hubungan ekonomi, politik, kepentingan pemilihan umum ini apalagi 2024 udah dekat ya kan. Itu sesuatu yang mungkin menarik untuk diriset ya. Benar sekali. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Sehat sudah berbagi bersama kita, semua membuka lagi ya, ada jendela-jendela baru ternyata kayak gitu ya. Dan kalau sahabat cendekia mungkin merasa ada yang tertarik nih sama pembahasan tadi, Pak tolong dikupas lebih lanjut nih yang kemarin gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan nih kalau ada yang tertarik gitu. Jadi untuk sahabat cendekia jangan lupa untuk terus saksikan ya Habasuloh yang akan terus kita hadirkan setiap minggunya. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih juga untuk sahabat cendekia yang menonton podcast ini, dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jadi kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kejut